dalam persamaan akuntansi, yaitu adalah aset, liability, dan equity. Suara saya jelas nggak di situ? Oke, terima kasih. Ya, aset, liability, sama equity atau aset atau kekayaan atau sering disebut dengan aktiva. Ya, liability itu liabilitas, utang, kewajiban, ya itu dan sebagainya. Dan equity itulah modal atau owner equity, ya, pemilik saham, pemilik atau modal pemilik, gitu kira-kira istilah-istilahnya kira-kira seperti itu ya. Jadi harta atau aset atau aktiva itu adalah hak daripada kekayaan perusahaan. Jadi kekayaan perusahaan itu ada di sisi aset, yaitu sisi kiri kemarin kalau di neraca atau laporan posisi keuangan, gitu ya. Terus liabilitas atau liability atau kewajiban atau hutang itu adalah sebelah kanan dari neraca. Ya, jadi neraca itu bentuknya ada dua, kanan kiri, ada atas bawah, gitu ya. Kalau yang atas aset, kalau yang bawah itu adalah liability dan equity. Kalau bentuknya atas bawah. Kita fokus ke yang kiri kanan dulu ya, supaya nggak bingung. Yang kiri itu aset tadi, yang kanan liability dan equity. Hak kekayaan berasal dari dua sumber, ya, yaitu dari pemilik itu ya, pemegang saham atau owner, dan dari kreditur. Ya, kreditur itu adalah disebut dengan liability, utang. Jadi kalau perusahaan memperoleh dana dari kreditur akan menjadi hutang bagi perusahaan dan wajib harus dilunasi kalau sudah jatuh tempo. Ya, itu. Hak kekayaan pemilik disebut modal atau equity, sedangkan hak kreditur disebut liabilitas, ya, liabilitas atau kewajiban atau utang, ya. Jadi persamaannya di sini adalah aset itu adalah sama dengan liabilities atau liability atau liabilitas atau kewajiban yang ditambah dengan equity atau modal. Itu persamaan dasarnya itu dulu dihafalkan. Ya. Jadi turunan-turunannya kemarin kan kita pertama sudah belajar mengenai aset, apa sih jenis-jenis aset. Itulah yang ada di sini. Ya, itulah yang ada di sini turunannya dari aset. Kalau di sini ada cash, account receivable itu piutang, account suppliers itu adalah persediaan, account abatement itu adalah aset tetap atau aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu dibagi lagi nanti kalau diturunkan lagi, ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud. Nah, makanya kembali lagi ke depan itu harus dibayangkan dulu. Kalau yang berwujud itu adalah bisa berbentuk tanah, bangunan, gedung, mesin, bisa mobil, bisa AC, bisa laptop, apalagi ya, furniture, itu ya, office equipment itu aset tetap, ya. Tetap dalam arti yang tangible tadi, yang bisa dilihat dengan indera, yang ada fisiknya. Kalau intangible, kalau ada di soal harus tambahin dari gitu ya. Office place, persediaan barang itu bisa. Persediaan barang di sini adalah untuk kegiatan aktivitas operasional perusahaan. Ya, bisa persediaan apa? Kertas, bullpen, apa biasanya yang habis pakai. Kira-kira untuk administrasi gitu kira-kira ya. Account receivable adalah semua jenis piutang, ya, hak perusahaan tapi belum diterima oleh perusahaan, gitu kan kemarin account receivable. Itu sisi kiri, 1, 2, 3, 4, ini 4 ini adalah kelompok besarnya. Tapi ada turunan-turunannya masih banyak. Ya, nanti coba dicek lagi ke kuliah sebelumnya. Yang sebelah kanan ada liabilitas, ada notes payable, ada accounts payable. Notes payable itu adalah sama utang, account payable utang. Tapi account payable lebih ke utang dagang sesuai dengan operasional perusahaan.
Kalau notes payable itu bisa dari kreditur, dari perbankan dan sebagainya. Equity. Nah, equity itu apa aja? Bisa modal, ya, penanaman modal dari pemilik, bisa laba rugi, pendapatan, beban itu ada di situ, ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong atau nanti kita buka sesi, ya. Kalau ada yang tiba-tiba, saya nggak paham nih, langsung aja nanti kita coba bahas. Oke, Nesya, berikut. Konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah konsep kesatuan akuntansi, business entity concept. Ya, jadi kesatuan akuntansi, kalau kita lihat akuntansi suatu perusahaan itu adalah catatan perusahaan, gitu ya, sesuai dengan aktivitas perusahaan. Ya, jadi di sininya konsep kesatuannya antara aset atau kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik itu tidak bisa dicampur baurkan catatannya. Ya, aset pemilik ya pemilik, biar pemilik yang mengolah. Aset perusahaan biar perusahaan yang mengelolanya, gitu ya. Jadi semua aset transaksi perusahaan itu adalah perusahaan yang mengelola. Semua aset kekayaan maupun transaksi pribadi pemilik itu biar pribadi yang mengelolanya, gitu ya. Artinya di sini adalah harta kekayaan pemilik sama harta kekayaan perusahaan itu tidak bisa dicampur adukkan, ya. Itu konsep dasarnya, itu yang pertama. Jangan sampai aset perusahaan sama aset pribadi pemilik itu tercampur baur catatannya, itu tidak bisa terukur jadinya, ya. Yang kedua, kesinambungan atau going concern concept. Ya, going concern konsep adalah asumsi. Kalau sebut going concern kira-kira apa? Ada yang punya bayangan nggak kalau going concern itu seperti apa kira-kira? Coba spontan. Misalnya going concern, misalnya gini Pak, ada penjelasan saya. Ya. Misalnya ada masalah masih terus-terusan Pak. Misalnya kayak saya punya masalah di bolpen, macet bolpennya, tapi terus-terusan macetnya gitu. Masalah terus bisa jadi masalahnya ke bawah terus gitu ya. Ya. Oke, kalau dalam oke itu operasional banget. Kalau dalam hubungannya dengan perusahaan kira-kira apa? Sih. Misalnya dananya tidak. Ya. Misalnya kayak dananya selalu kurang lah, selalu habis dananya udah tentuin dalam sebulan pengeluarannya segini, tapi terus-terusan dalam beberapa bulan lebih terus Pak. Lebih terus. Habisnya lebih terus gitu ya. Iya Pak. Jadi perusahaannya kekurangan dana gitu ya. Oke, kalau lama-lama perusahaan bisa bangkrut gitu, kalau perusahaan setiap bulan kurang dana. Terus dananya dari mana itu? Kecuali harus ditutup dari penjualan perusahaan. Oke, Jero, terima kasih. Ya, kira-kira kelangsungan gitu ya. Tapi kalau dalam perusahaan di sini diasumsikan bahwa perusahaan itu akan berjalan terus-menerus. Tidak bisa kita tentukan mungkin apakah seminggu bangkrut, sebulan bangkrut, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Asumsinya akan berjalan terus dia, itu ya. Makanya dibuatkan sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini mensiasati untuk dibuatkan penggalan-penggalan gitu ya, kira-kira tahunan. Jadi setiap tahun untuk perusahaan wajib untuk melakukan pencatatan atas transaksinya selama periode tersebut. Kemudian dibuatkan laporan-laporan keuangan.
ya. Jadi dalam tahunan bisa ada 6 bulanan di situ laporannya, bisa ada 3 bulanan, ada bulanan, mungkin ada mingguan dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi asumsinya di sini adalah perusahaannya tidak akan bangkrut dalam waktu yang bisa ditentukan. Makanya di sini adalah akuntansi itu adalah jembatannya untuk dibuatkan laporan per periodik. Kan perusahaan itu tidak mungkin ya akan menunggu kapan saya bangkrut baru bikin laporan keuangan, kira-kira seperti itu. Kalau bangkrutnya nanti 100 tahun, bisa nggak perusahaan bikin laporan selama 100 tahun sekali? Nggak bisa, buktinya. Bukti, bahkan buktinya sudah kemana-mana kan, jangan-jangan buktinya kekerayapan. Jangan hanya 100 tahun, 10 tahun aja udah nggak bisa. Gitu. Setahun aja udah kelabakan, apa 10 tahun ya. Apalagi transaksinya banyak sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak bisa perusahaan itu menunggu sampai bangkrut baru bikin report-reportnya gitu ya. Jadi periodik ya. Ini sistem akuntansi menjembatani setahun. Setiap tahun perusahaan harus buat laporan. Tahun berikutnya bikin lagi, berikutnya tahun juga. 10 tahun bangkrut. Jadi kan setiap tahun kita sudah punya laporan itu. Kalau mau dikompilasi ya tinggal ambil laporan pertama, kedua sampai 10 tahun. Dengan catatan pengelolaan laporannya harus bagus. Gitu ya. Kalau juga hilang semua ya sama aja bohong juga kan. Itu. Oke, terima kasih. Nesia, berikut. Periode akuntansi. Nah, ini tadi hubungannya dengan going concern tadi ya. Periode akuntansi ini sudah dijembatani dalam konsep going concern, di mana periode akuntansi itu ada periode di mana perusahaan harus membuat atau membuat catatan atas transaksi perusahaan pada periode berikut. Ya, silahkan itu tadi yang izin ya. Ya, jadi periode setahun, tahun kedua dibuat lagi tahun ketiga sampai dan seterusnya. Ya kita nggak tahu kapan perusahaan akan bangkrut atau likuidasi ya. Pokoknya setiap tahun kewajiban perusahaan itu harus buat. Dinyatakan dalam satuan bukan uang ya. Kalau ada kemarin kita cerita mengenai dokumen sumber, kalau satuan uangnya tidak ada, umpamanya biaya produksi sebesar 10.000 unit. Ya 10.000 unit itu berapa biaya produksinya, berapa rupiah yang dikeluarkan. Ya, kalau nggak ada rupiahnya itu tidak bisa dicatat dalam satuan akuntansi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satuan rupiah itu tidak bisa dinyatakan hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Apakah secara pribadi maupun di depan hukum. Makanya hati-hati dengan dokumen perusahaan ya. Dokumen perusahaan itu adalah berkaitan dengan hukum yang nanti akan kalau terjadi masalah. Oke, pengukuran dalam satuan uang ya, nggak boleh. Harga pertukaran. Harga pertukaran ini lebih dekat dengan apa namanya? Transaksi ya, setiap periode transaksi perusahaan banyak. Terutama kalau ada dasar akuntansinya. Ya. Selama pertukaran itu pertukaran harga perolehan daripada pertukaran tersebut adalah selamanya diakui dalam catatan akuntansi.
Ya, umpamanya perusahaan membeli gedung seharga 1 miliar. Ya, harga pertukarannya adalah 1 miliar pada tahun 2021. 2022 tetap catatannya 1 miliar, 2023, 2000 dan seterusnya. Itu harga pertukarannya tetap 1 miliar. Yang berubah adalah nilai setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, kalau aset tetap itu kan alokasi yang digunakan oleh perusahaan. Ya. Namanya aset tetap itu diperoleh tadi dalam 1 miliar, itu digunakan dalam waktu katakanlah 50 tahun. Selama 50 tahun itu harga pertukarannya tetap 1 miliar. Cuman setiap tahun itu akan terjadi akumulasi depresiasi atau penyusutan atas aset tersebut. Nah, harga pertukaran dikurangi dengan akumulasi depresiasi itu akan berkurang, berkecil terus setiap periode makin kecil. Begitu 50 tahun harga pertukarannya menjadi 0. Maksudnya harga pertukaran dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Gitu ya. Terus Nesya bisa ya, penetapan beban dan pendapatan. Ya. Penentuan laba periodik dalam posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode accrual, yaitu metode yang dikaitkan dengan pengukuran aktiva dari kewajiban dengan serta perubahannya pada saat terjadinya. Ya. Accrual basis. Jadi ada 2 metode pencatatannya di sini, pencatatan atau penetapan beban dan pendapatan. Yang pertama ada accrual, tadi accrual ya, ada accrual basis. Accrual basis itu adalah mencatat semua hak-hak atau kewajiban perusahaan pada saat terjadinya. Dan bukan sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Ya, tidak bisa. Uang masuk sekarang belum tentu menjadi pendapatan periode ini. Karena kemarin kan ada pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka artinya pendapatan itu belum menjadi hak periode ini. Dia akan menjadi hak periode nanti di mana hak-hak atas pendapatan itu sudah diselesaikan, gitu ya. Itu accrual basis. Dasarnya ya. Yang satu lagi ada yang disebut dengan cash basis. Ada yang pernah mendengar nggak? Enggak, oke. Sekarang nanti kita akan perdalam lagi. Cash basis itu adalah metode pencatatan pendapatan dan beban pada saat uang itu kita bayarkan dan uang itu kita peroleh, kita terima. Langsung itu bisa dicatat. Kalau kita terima langsung sebagai pendapatan. Kalau itu beban langsung sebagai beban perusahaan. Beda dengan accrual basis. Kalau accrual basis lihat dulu, ya. Tidak semua pemasukan itu menjadi pendapatan, itu accrual basis, ya. Tidak semua pengeluaran itu menjadi beban pada saat itu. Oke, nanti kalau ada yang penasaran baca lagi. Ya, ada accrual basis, ada cash basis. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal mengenai persamaan akuntansi.
Ya, soal berikut disajikan transaksi. Halo semuanya. Halo Pak. Halo Pak. Halo, Pak. Suara saya masih jelas ya. Oke, terima kasih. Kita fokus semua. Ini adalah contoh soal dari persamaan akuntansi tadi yang ada rumusnya aset sama dengan liabilitas sama dengan ditambah dengan apa tadi? Equity. Ya, berikut disajikan transaksi yang terjadi pada perusahaan taksi milik Tuan Bintang. Itu namanya Bintang Taksi. Ini contoh ya, siapapun, apapun namanya nanti ya. Setiap transaksi akan menyebabkan perubahan atau pergeseran aset, liabilitas maupun ekuitas. Nah, itu kemarin dijelaskan kan, perubahan itu bisa pengaruhnya kanan kiri, bisa dengan sisi kanan aja, bisa dengan sisi kiri saja. Kalau kanan bertambah, bisa di kiri bertambah. Kanan berkurang, kiri berkurang. Ya, kanan berkurang, tapi satu sisi kanan juga bertambah, gitu ya. Kalau satu sisi kiri bertambah, tapi sisi kiri juga berkurang. Itu ya. Oke, jadi dari soal ini ada berapa transaksi? Ada 8 transaksi. Transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat transaksi 1, kita baca dulu. Tuan Bintang selaku pemilik menyetorkan uang ke rekening bank sebesar 100 juta atas nama perusahaan ya Bintang Taksi. Ke rekening bank maksudnya rekening bank perusahaan, bukan rekening bank pribadi. Itu pemilik ya. Yang kedua, Bintang Taksi membeli sebidang tanah secara tunai yang nantinya akan dipergunakan untuk lokasi perusahaan seharga 70.500.000. Transaksi ketiga, pada periode yang sama Bintang Taksi membeli bensin, oli dan perlengkapan lainnya seharga 85.000 yang akan dilunasi pada bulan berikutnya. Ya. 4. Ternyata pada periode tersebut juga Bintang Taksi dapat membayar hutang dagangnya sebesar 400 yang hubungan yang nomor 3 tadi ya. Tadi rencananya dibayar bulan depan, tapi pada bulan Maret mereka sudah bisa bayar 400.000. Ya. 5. Pada bulan ini Bintang Taksi memperoleh pendapatan sebesar 40.500.000. Yang keenam, diberikan jasa pada langganan sebesar 2 juta dan baru akan diterima pada bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Diberikan jasa pada langganan sebesar 2.000. Jasa langganan sudah diberikan di bulan Maret. Tapi baru akan diterima bulan berikut. Ini apa namanya? Piutang bukan? Account receivable namanya. Yang nomor 6. Yang nomor 7, pada bulan tersebut dibayar sewa kendaraan untuk taksi sebesar 20.520.500.000, biaya listrik 1 juta, dan biaya lain-lain sebesar 2.500.000 rupiah. Bacanya harus pelan-pelan akuntansi, jangan tergesa-gesa ya. Dipahami dulu soalnya. Pada bulan tersebut dibayar sewa kendaraan. Bulan tersebut. Kalau bulan tersebut ini menjadi apa? Kalau dibayar pada bulan tersebut dibayar sewa, namanya apa itu? Beban Pak. Beban. Ya. Kalau beban itu dibayar, lawannya apa yang harus dilawan? Kalau perusahaan itu membayar
membayar gaji, apa yang harus digunakan? Apa yang digunakan untuk membayar gaji? Modal atau kas? Kas, bukan modal. Kas. Ya. Benar, kas. Jadi kas lawannya adalah gaji. Kalau bayar gaji, kalau ini adalah kas lawannya kendaraan, sewa kendaraan. Terus apa? Biaya listrik, terus biaya lain-lain. Gitu ya. Yang ke-8, Tuan Bintang mengambil uang kas besar 1 juta yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau ini apa aja yang tersangkut ini? Dari sama akun private, Pak. kas sama Private untuk kepentingan pribadi. agak putus-putus ya. Ini Private, siapa? Pak. Saya Pak Rafli, Siapa? Pak. Rafli. Ya. Tadi dengar terakhirnya aja tadi. Coba lagi Rafli. Kalau untuk ambil uang kas itu berarti dia kasnya keluar. Terus untuk kepentingan pribadi itu namanya private, Pak. Pri apa? Private. Privat ya, pengambilan pribadi. Iya, Pak. Ya, oke, lawannya ke situ. Privat itu adalah nanti masuk ke modal. Ya, masuk ke modal. Oke, terima kasih. Jadi sudah nyambung ini ya. Nanti kita dilihat dari nomor 1 sampai sebelumnya nanti. Pertanyaan, susunlah transaksi tersebut ke dalam persamaan akuntansi dan tunjukkan saldo setiap transaksinya. Ya, susunlah laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa aja kemarin? Laporan keuangan apa aja? Kas, modal, utang, Pak. Laporan keuangan. Oh, Kalau kas itu adalah bagian-bagian daripada salah satu laporan keuangan tersebut. Unsur-unsurnya. Kalau jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan setiap periodenya atau setiap saat tertentunya kemarin, kerugian, Pak. Neraca perubahan modal harus kas, Pak. Modal harus kas. Nah itu yang nomor 2 nih, itu yang akan dibuat nanti. Susunlah laporan keuangan, laba rugi, neraca, laporan posisi keuangan, perubahan modal, dan harus Kas. kas. Oke, lanjut Mas ya. Nah, ini dia. Ya, ini kalau kita buat tadi nama perusahaannya ini, jangan lupa setiap bikin laporan apapun namanya di akuntansi, harus nama perusahaan muncul pertama. Yang kedua, baru nama laporannya apa. Lihat headingnya di atas ya. Yang baris ketiga, lihat periodenya itu. Ya, periodenya. Apakah periode atau saat tertentu kemarin. Nah, satuannya itu mestinya dalam kurung rupiah, ribuan rupiah gitu ya. Dalam kurung Rp 00 atau ribuan Rp bisa, itu teknik aja gitu ya. Supaya kalau ini kan belum jelas nih, apa dalam dolar apa rupiah gitu ya. Mestinya dalam kurung Rp 000, itu jelas ya, dalam rupiah. Itu dulu. Ini persamaannya masukin aset itu adalah sama dengan bukan tambah, mestinya tambah itu jadi sama dengan harusnya ya. Ya, itu jadi sama dengan, bisa ganti nggak nih ya? 030603. Sama dengan. Atasnya juga sama dengan. 030603.
Ya, semua sama dengan ke bawah nanti ya. Yang ada tambahnya itu mestinya sebelum modal itu ditambah. HTDGN, hutang dagang, hutang wesel ditambah modal, harusnya di situ tambahnya. Tambah satu kolom lagi sebelum modal, itu tambahnya di situ ya. Kalau ini sama dengan dulu ya. Itu kita lihat yang pertama tadi, transaksi yang pertama kan menyetor uang ya, pemilik. Ya nanti Janesia nanti dicatat dulu, catat dulu. Ya nanti yang pertama kan seorang pemilik kali kasnya bertambah, berarti modalnya bertambah. Itu maksudnya ini ya. Ya, Pak. Ya nanti di compare lagi ke soalnya. Itu kanan kiri yang pengaruhnya kanan dan kiri ya. Atau kiri dan kanan. Yang kedua tadi beli tanah. 70.500.000 ya. Ini kasnya berkurang tapi equipmentnya bertambah. Tanah di situ ya. Equipment kalau mau di split lagi, equipment ini adalah tanah maksudnya. Asetnya berkurang, tapi asetnya berkurang dalam kas di sini ya, kasnya berkurang, tapi tanahnya bertambah. Gitu ya. Jadi pengaruhnya satu sisi ini. Yang ketiga tadi beli peralatan ya, perlengkapan ya. Dibayarnya kemudian. Perlengkapan pada hutang. Ya. Nomor 3 perlengkapan di sisi kanannya hutang dagang. Karena sesuai dengan aktivitas perusahaan ya, sama nilainya. Yang nomor 4 ternyata tadi bisa bayar 400.000 ya. Iya, Pak. Berarti hutang dagangnya bukan 450. 450 ini sisanya. Salah ini. Mestinya 450 ini minus 400 juga. Ngerti nggak? 450 ini sisanya. 850 dikurangi 400 ini sisa, salah. Ya kalau mau ini juga apa, yang penting pemahamannya gitu ya. Paham ya? Harusnya 400 di sini, setelah dikurangi 400 baru sisanya 450. Makanya nilainya sama, yang kita lihat nomor 4 yang di sisi kas itu kan minus 400 kan. Di sisi hutang dagangnya ini 450. Ini persepsinya bisa beda ini. Ini harusnya minus 400. Jadi sisanya 450 gitu loh maksudnya. Boleh kalau mau pakai ini, yang penting pemahaman nggak apa-apa gitu ya. Saya jelasin aja. Kalau mau dibenerin supaya jelas nggak apa-apa. Oke. Ya kalau mau diperbaiki. Jadi angkanya sama dengan di kas gitu ya. Yang nomor 5 tadi 40.500, apa sih nomor 5 tadi? Bisa di-set lagi ya di atas. Atau ada yang ingat? Nomor 5, pada bulan ini bintang C memperoleh pendapatan ya. Balik lagi. Pendapatan, kalau memperoleh pendapatan kas bertambah ya. Iya, Pak. Kas bertambah. Di sisi modal bertambah juga sebesar 40.500.000. Itu sebagai pendapatan ya. Yang nomor 6 piutang 200. Coba lihat nomor 6 ya. Apa tadi 200 gitu ya. 2 juta atau 200. Diberikan jasa pada langganan sebesar 2 juta dan baru akan diterima pada bulan berikut. Iya, diberikan jasa sudah diberikan. Jadi piutang kan?
piutang, terus modalnya bertambah juga sebagai pendapatan. Tapi bukan 202 juta ya, maaf. Di soalnya tadi 2 juta, di sini salah ketik nih. Tolong dikoreksi semua nanti 2 juta. Ya, karena sudah diberikan, iya makanya diperbaiki nanti. Di 2 juta soalnya yang benar. Ya. Yang 7, 2, 4, 7. Coba lihat 7 soalnya apa tadi ya. 7 pada bulan tersebut dibayar sewa kendaraan, ya sewa listrik dan lain-lain. Oke. Itu jumlahnya berapa ini? Coba 24 ya, benar 24. Nanti dicek lagi ya. Ini sudah digabung dari 3 item itu adalah 24 juta rupiah. Jadi karena dibayar, kasnya berkurang sebesar 24, modalnya juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena menjadi beban kan? Hati-hati. Kalau pendapatan dia nambah. Kalau beban dia mengurangi modal. Itu kan kemarin. Yang ke-8, ini private tadi. Private atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Ya, 1 juta. Untuk keperluan pribadi. Ya, terus balik lagi. 1 juta. Jadi kas berkurang. Di sini kalau modal tetap balance nggak? Nggak balance. Hah? Kalau asetnya berkurang tapi modalnya tetap, katakanlah tadi 20 dengan 20. Ya, aset sama liabilitas dan ekuitas 20-20 kan, kanan kiri. Iya, Pak. Sekarang asetnya berkurang 1 juta. Tapi di ekuitasnya tetap. Balance nggak? Enggak. Nah, jadi berkurang juga sebesar yang sama. 1 juta gitu ya. Nanti dicek. Ya, nanti dicek bener. Ya, ini tadi bedanya di 200 ini jadi 2 juta ya. Nanti dibenerin itu. Ini 116, 150-nya akan berubah nanti. Tambah lagi. Tambah lagi. Diubah nanti, Pak. Yang 1 jutanya, Pak. Bukan 1 jutanya. Yang 200 jadi 2 juta. Oh, iya. Ya, nanti dijumlah ulang lagi. Iya, Pak. Yang benar. Oke. Ada pertanyaan? Sebenarnya agak rumit ya, Pak ya? Makanya saya bilang akuntansi itu harus tekun. Rumit, emang rumit. Kalau cuek aja ya memang kelewatan lah. Nah, Pak, ini kan Inilah akuntansi. ini udah laporannya ya, Pak, bentuk laporannya. Nah, Ini belum laporan laba ruginya belum. Tadi ini baru coba lihat soalnya lagi. Soalnya kan diminta 2 tadi. iya. Transaksi tersebut dalam persamaan. Ini baru persamaannya. Yang nomor 2-nya belum. Laporan keuangan. Terus ngisi yang titik-titik ini gimana, Pak? Titik-titik yang mana? Yang kosong ini. Yang nggak ada Yang kosong yang kosong jangan diisi, jangan dipaksakan diisi. Itu kan nggak ada transaksinya. Oh. Makanya diisi itu supaya nggak ada orang masukin lagi gitu. Oh, iya. Itu tanda kalau di akuntansi, tanda itu artinya stop. Jangan ada yang masuk lagi gitu ya. Oh, iya. Kecuali ada yang salah diperbaiki gitu ya. Oke, Pak, paham, Pak. Ya itu harus diisi. Kalau di belumin gitu ntar diisi orang lagi bingung sendiri kan jadinya. Ya kira-kira seperti itu artinya di akuntansi seperti itu. Jangan diisi ya. Kalau ada tanda itu berarti jangan masuk lo gitu. Oke.
Oke, ada lagi? Ada lagi? Sepertinya tidak, Pak. Oke, saya belum. Nanti laporan keuangan saya kirim lewat WA ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Dipelajari nanti dari mana dapat angkanya ini. Angkanya itu dapat dari persamaan ini nanti di laporan keuangan semua ya. Iya, Pak. Oke, dipelajari sampai apa? Sampai tahu. Oke, pelajari sampai tahu. Kalau bila perlu cari di buku, cari di YouTube, cari di internet untuk pendalamannya gitu ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya kirim lewat lewat WA nanti laporan keuangannya ya. Kita belum sempat ketik di sini. Mau saya sih kalau saya sendiri saya mau ketik sendiri di sini, maksudnya di slide biar lebih paham gitu. Karena saya nggak bisa sisi saya, jadi agak susah nanti kalau saya oper ke Nesia nanti. Iya, Pak. Ada tugas kan, Pak? Ada tugas itu di situ boleh nanti dikerjakan. Ya, tadi saya sudah lihat 45 soal. Ya, nanti masukin aja persamaan akuntansi itu seperti apa. Jangan salah yang harus debet, mana kredit, mana berkurang, mana bertambah. Itu yang tugasnya pakai perhitungan dasar ya, Pak ya? Perhitungan dasar, iya pakai persamaan ya. Iya. Iya, Pak. Ada lagi? Ini siapa tadi? Anesia, Pak. Anesia ya? Oke, Anesia, makasih. Yang lainnya ada lagi? Itu, Pak, tugasnya disuruh bikin jurnal umum ya, Pak ya? Jurnal umum enggak. Itu kan persamaan akuntansi, hitungannya dari persamaan akuntansi gitu ya. Boleh baca nggak soalnya satu? Apa saya salah kirim? Nggak ada bikin jurnal sih. Coba baca satu. Ya, saya nggak buka itu. Dibuka aja ya, Pak. Itu tugasnya di sini. Oh, boleh. Ini kalau sudah selesai semua bisa ditutup dulu. Mana tuh? Ini, Pak.
Ya, ini dihitung nih masuk satu selama. Halo semua. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Selama periode tertentu jumlah harta bertambah sebesar sekian dan jumlah hutang bertambah sekian. Berapa besarnya perubahan modal yang terjadi? Jadi itu tadi berdasarkan transaksi tadi kan bisa diraba-raba. Kalau ini kira-kira seperti apa? Iya Pak. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya. Yang kedua gimana? Yang ketiga dan keempat. Nggak pakai jurnal. Belum ke jurnal kita ya. Lagi? Ada lagi? Jadi Pak, ngerjainnya nanti sesuai persamaan yang tadi kan Pak? Iya. Ini materinya masih persamaan akuntansi ya. Masih persamaan akuntansi nih materinya. Oh iya Pak. Cuman pengembangannya kemana, kas, piutang, dan seterusnya gitu ya. Malah lebih sederhana nih. Cuman ya harus hati-hati baca lagi, nggak bisa langsung gitu ya. Iya Pak, yang penting nanti ngerjainnya sesuai sama persamaan tadi kan Pak. Jadi Iya betul. tapi kalau ada yang sederhana ditulis aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke Pak. Tulis aja. Yang penting informasi gitu ya. Penting informasinya. Ada lagi? Nanti saya kirim jawabannya yang tadi lanjutannya itu. Nanti minta tolong Nesya ya. Iya Pak. Nesya. Iya Pak. Minta tolong nanti diketik di slide lanjutannya. Dikirim lagi ke WA ya. Iya Pak. Yang diperbaiki tadi kan Pak? Yang diperbaiki tadi termasuk yang nanti saya kirim di WA laporannya itu, laporan keuangannya. Oh iya Pak. Laporan keuangannya minta tolong langsung diketik di slide berikutnya ya. Iya Pak. Nanti dikirim ke WA. Minggu depan kita bahas sedikit dulu. Ya berarti nanti saya PC Bapak. Boleh? Oke Pak. Siap. Atau di grup juga nggak apa-apa kan semua sudah tahu. Oh iya. Ya, nanti saya kirim di grup juga, bukan pribadi, di grup juga saya kirim. Saya minta bukan semuanya, Nesya aja diketik di slide berikutnya. Yang saya kirim, nanti dikirim di grup lagi. Ya Pak. Minggu depan kita bahas sedikit nih, karena ada yang perlu saya sampaikan juga gitu ya. Ya siap Pak. Karena ini saya tidak bisa buka komputer, jadi saya nggak bisa dijelasin juga. Kalau nanti saya minta saya ngetik lama malah. Kan? Iya Pak. Ya gitu aja. Nanti ada lagi pertanyaan? Itu WA-nya bisa tolong semua nggak? Namanya, terus fotonya yang itu biar saya mengenali lah gitu ya. Kalau gini saya susah mengenali. Kalau kuliah kan saya nggak bisa perhatiin satu-satu nanti. Walaupun kuliah buka kamera, terus saya nggak fokus ke sana. Kalau fokus ke sana nggak bisa kuliah kita nanti. Bisa nggak? Pasang foto itu ya Pak ya? Iya, banyak yang belum. Ada masalah bagaimana? Jangan malu-malu lah. Ya, kita sama-sama ingin kenal gitu aja. Pasang foto sama nama lengkap kan Pak? Iya, nama lengkap nih. Namanya siapa? Oh ini namanya. Oh ini anak saya. Saya tahu nanti ketemu di kampus. Oh iya. Kadang-kadang kan coba
ininya buka. Ya Pak. Oh iya, benar. Ya nanti saya bantu ingetin teman-teman Pak. Ya tolong ya, kalau saya nggak usah malu-malu lah, kita bersosial media yang benar, nggak ada maksud apa-apa gitu. Karena kita kan kuliahnya nggak langsung, kita nggak bisa ketemu langsung. Paling tahunya dari sana kan. Kalau bisa nggak usah pakai masker, jadi lebih gitu. Tadi teman-temannya kan banyak yang nggak pakai masker, nggak apa-apa, itu yang nggak apa-apa, nggak usah kok malu sih. Ya. Iya Pak. Semua ya, jangan ada yang enggak, nanti kalau saya nggak tahu nanti saya nggak mau nanti. Ya Pak, nanti saya bantu cek Pak. Ya, mestinya semua tahu kan, udah ada di chat grup juga. Tapi masih banyak yang belum. Nah, ada hambatan, sama kehambatannya apa? Ada hambatan nggak? Tolong nanti diselesaikan ya sama kepala kelas nanti. Tuh, kalau saya di sini memang nggak bisa masang foto di Zoom di sini. Kalau Zoom pribadi saya ada fotonya. Saya minta tolong IT juga, IT nggak bisa katanya. Kenapa nggak tahu juga? Apa memang nggak bisa apa kak? Gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau kamera, kalau saya kamera di HP sering apa namanya? Sinyal yang nggak stabil, mati, malah repot kita kuliahnya. Yang penting kita kamera di awal lah, kalau bisa di akhir. Dan selama perkuliahan kalau mau tutup kamera, tapi jangan meninggalkan tempat. Kalau meninggalkan tempat, izin tadi ada yang izin tadi, silahkan langsung masuk lagi ya, karena ini bukan mata kuliah hafalan. Kalau nggak mendapat penjelasan agak sulit, susah ini. Tapi mudah-mudahan aja penjelasan saya juga bisa diterima gitu, karena sebetulnya yang menjelaskan, kalau saya nggak bisa menjelaskan juga saudara semua juga nggak bisa nangkep nanti gitu ya. Itu ada lagi, kalau enggak saya tutup, nanti saya kirim, saya foto dulu jawabannya, saya kirim. Sepertinya tidak Pak. Oke, Anesya, makasih ya. Kita tutup semua. Ya, Selamat Pak, pagi sama-sama. semuanya, sehat-sehat semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.